Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, juga bila Anda berkenan. Aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 4997-4999. Seolah-olah dia tidak mendengarnya, Tetua Agung itu melarikan diri bersama orang-orangnya, bahkan tidak ingin menyelamatkan dunia ini. Kamu masih ingin lari, tapi tidak ada kesempatan. Matt Hu dengan keras menghentikan Tetua Agung dan yang lainnya. Tuan Hu, jangan mengejar bajak laut yang malang, biarkan mereka pergi. Dev meraih Matt Hu. Dev hanya ingin segera meninggalkan kota macan terbang sekarang, dan dia tidak ingin memprovokasi Istana ke-8 untuk saat ini. Sekarang fondasinya di alam surgawi belum stabil, jika dia berkonflik dengan semua orang dari Istana ke-8, itu akan sedikit merepotkan. Lalu bunuh anak ini. Matt Hu menatap Saul dan berkata, "Jangan bunuh aku, jangan bunuh aku." Saul buru-buru memohon belas kasihan. "Saya tidak bisa membunuhnya, saya harus menukar nyawanya dengan sumber daya." Dev berencana menggunakan nyawa Saul untuk mengikuti penguasa Istana ke-8 untuk bertukar sumber daya. Ini sangat membosankan. Saya datang tanpa alasan dan tidak menggerakkan otot dan tulang saya. Matt Hu berkata tidak puas. "Ayo pergi ke perbatasan, di mana kamu akan bisa beraktivitas." Dev tersenyum tipis. Dev tahu bahwa perbatasan pasti sedang bergelombang sekarang, dan pasukan kota badak dan kota macan terbang saling berhadapan. Pada saat ini, di perbatasan ribuan mil antara kota badak dan kota macan terbang, puluhan ribu pasukan berhadapan. Mata Miles dingin, tubuhnya melayang di udara, dan di belakangnya, dia diikuti oleh 8 penjaga. Siapapun yang menyerah di kota macan terbang tidak akan dibunuh. Yang turun tidak membunuh, yang turun tidak membunuh. 8 penjaga di belakang Miles berteriak keras. Teriakan itu mengguncang langit, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Pada saat ini, Chandler dari kota macan terbang juga perlahan naik ke udara, di belakangnya ada 36 biksu yang mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang berat. Orang-orang ini juga penjaga kuat, dan mereka sepertinya tidak lemah. "Miles, kamu berani memimpin pasukan untuk memprovokasi aku, apakah kamu tidak takut aku akan membunuh putramu?" Chandler berkata pada Miles. "Hahaha, bunuh saja jika kamu memiliki kemampuan, aku khawatir kamu tidak akan menemukan anakku sekarang, kan? Izinkan saya memberitahu Anda, putra saya sudah lama dibebaskan," kata Miles sambil tertawa terbahak-bahak. "Tidak mungkin, mereka tidak akan pernah melarikan diri dari kota macan terbangku." Chandler tidak percaya. Dia sudah memerintahkan semua pos pemeriksaan di sepanjang jalan untuk dijaga ketat, dan tidak mungkin Dev dan yang lainnya keluar dari kota macan terbang dengan mudah bersama Elijah. "Serah lo deh." Miles mendengus dingin, "Kamu mengirim mata-mata untuk menangkap anakku. Aku harus mendapatkan wajahku kembali hari ini. Kalau begitu berhentilah berbicara omong kosong dan mulailah bertarung." Chandler berkata. Suara Chandler jatuh, dan 36 biksu berbaju hitam di belakangnya semua menukik ke bawah. Mereka ternyata adalah biksu kelas 2 dari alam dispersi negeri peri. 36 biksu menukik ke bawah, momentum mereka seperti ribuan pasukan dan kuda, yang sangat menindas semua orang. Ketika Miles melihat ini, dia berteriak, 8 penjaga. Suara Miles jatuh, dan 8 penjaga di belakang Miles bergegas maju dalam sekejap, langsung menuju biksu lapis baja hitam. Meskipun hanya ada 8 penjaga di pihak Miles, mereka bertempur melawan 36 biksu lapis baja hitam dari kota macan terbang, tetapi mereka tidak kalah sama sekali dalam hal momentum. Wajah Chandler santai dan bangga, tapi wajah Miles sedikit khawatir. Apakah 8 pengawalnya dapat mengalahkan 36 orang di sisi lain? Miles tidak yakin. Di masa lalu, kekuatan kota macan terbang tidak bagus, tetapi baru-baru ini kekuatan kota macan terbang telah berkembang pesat, menjarah sumber daya di mana-mana, dan bahkan merebut banyak budak dan sumber daya dari benua Changsuan. Benar saja, setelah bertempur, 8 penjaga kota badak dengan cepat dirugikan. Meskipun 8 penjaga kota badak juga sangat kuat, mereka masih sedikit lemah dibandingkan dengan 36 biksu dari kota macan terbang. Lagi pula, ada banyak kerugian dalam hal jumlah orang. Ketika Miles melihat ini, ekspresi wajahnya menjadi semakin jelek. "Bagaimana kalau kita berdua berduel dan semua pasukan kita juga bertempur?" Chandler berkata dengan ekspresi bangga di wajahnya. "Coba saja." Meskipun Miles tidak ingin bertarung, ini dapat mengendurkan penjagaan kota macan terbang saat ini dan menciptakan peluang bagi Dev dan yang lainnya untuk melarikan diri. Segera, Miles meledak dengan auranya.
Pada saat yang sama, Chandler meledak, serang. Bergemuruh. Puluhan ribu pejuang kota macan terbang bergegas maju dengan cepat. Bunuh mereka semua. Setelah melihat ini, Miles tahu bahwa hari ini adalah pertempuran hidup dan mati, jadi dia juga berteriak dengan marah. Puluhan ribu pejuang kota badak juga berbondong-bondong bergegas. Kedua belah pihak bertarung bersama dalam sekejap. Angin kencang menyapu kerikil dan mengamuk melintasi ribuan mil perbatasan, mengaduk langit yang sudah redup menjadi lebih kacau. Udara diwarnai dengan warna ungu tua yang aneh oleh asapnya, seperti mata bermata satu yang berdarah, dengan lemah menghadap ke api penyucian duniawi ini. Rumput liar yang layu telah lama diinjak-injak menjadi lumpur oleh kuku besi, bercampur dengan darah merah tua, melilitkan urat-urat mengerikan di tanah berlumpur. Di bawah langit awan darah yang melonjak, pasukan kota badak dan kota macan terbang bertabrakan seperti dua arus deras. Pada ketinggian 300 kaki, dengan jentikan jari, 36 pedang epi hitam tiba-tiba melayang di udara. Sinar cahaya samar yang keluar dari tubuh pedang terjalin menjadi formasi jimat yang misterius. Dalam sekejap, udara dalam radius 10 mil berputar dengan aneh, berubah menjadi bilah udara tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan tercekik menuju kamp kota badak. Di antara 8 penjaga kota badak, Penatua Suan yang berambut putih, yang seputih salju, memimpin dalam bereaksi, dengan lambaian lengan bajunya, dan embun beku yang dingin menyebar dari bawah kakinya. Dalam sekejap mata, ribuan lapisan penghalang kristal es terkondensasi di tanah, dan bilah udara menghantam permukaan es, meledak dengan raungan yang memekakkan telinga, dan kristal es memercik, jatuh seperti galaksi yang terang. Namun, para biksu dari kota macan terbang segera melemparkan hujan api neraka, dan api gelap menyeret ekor panjang mereka melintasi langit. Kemanapun mereka pergi, es itu langsung mencair dan mengepul menjadi asap putih. Formasi. Master formasi kota badak meraung serempak, ratusan biksu mengikat tangan mereka, dan formasi emas besar muncul di bawah kaki mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya keemasan membumbung ke langit dan berubah menjadi perisai emas, menghalangi sebagian besar hujan api neraka dari luar. Namun masih ada kobaran api sporadis yang menembus pertahanan dan menimpa sekelompok tentara kota badak, langsung membakar beberapa biksu menjadi abu, hanya menyisakan serpihan hitam di tanah. Pada saat yang sama, para prajurit kota macan terbang menampilkan formasi pencekikan ular piton hitam. Lusinan biksu memiliki anjing laut di tangan mereka, dan ular piton raksasa hitam yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tanah, membuka mulut berdarah mereka dan bergegas menuju tentara kota badak. Para biksu kota badak satu demi satu menggunakan mantra untuk melawan, dan beberapa memanggil angin topan untuk meledakkan ular piton secara terbalik. Beberapa guntur mengembun dan menghantam ular piton dengan keras. Untuk sementara, cahaya mantranya terjalin dengan bayangan ular piton raksasa, dan seluruh medan perang tampaknya telah menjadi tungku besar, dengan energi yang menyala-nyala mengamuk di mana-mana. Di langit di atas pusat medan perang, duel antara Miles dan Chandler menjadi semakin intens. Seluruh tubuh Chandler terjalin dengan energi iblis gelap, berubah menjadi hantu serigala iblis setinggi 100 kaki, membuka mulutnya yang berdarah dan menggigit ke arah pengganggu itu. Kamu benar-benar menggunakan kekuatan iblis untuk meningkatkan level kultivasimu. Ekspresi Miles serius, dan bayangan emas banteng suci muncul di belakangnya. Banteng suci itu mengangkat kepalanya dan meringkik, bergegas menuju serigala iblis. Kedua kekuatan itu bertabrakan, dan kehampaan langsung terdistorsi, membentuk pusaran besar yang melibatkan awan di sekitarnya. Miles, kamu akan dikalahkan hari ini. Chandler tersenyum muram, dan busur hitam panjang tiba-tiba muncul di tangannya, dia menarik talinya dengan anak panah, dan energi hitam yang menakutkan terkondensasi pada anak panah itu. Saat tali busur mengendur, anak panah itu berubah menjadi aliran cahaya hitam, menembus langit, begitu cepat sehingga hampir sulit ditangkap dengan mata telanjang. Wajah Miles berubah drastis, dan dia dengan cepat melemparkan perisai banteng suci, dan cahaya keemasan mengembun menjadi perisai besar di sekujur tubuhnya. Ledakan. Anak panah itu mengenai perisai dan ledakan yang menghancurkan bumi terjadi. Cahaya keemasan dan energi hitam bertabrakan satu sama lain, dan akibatnya menyapu seperti badai. Para biksu di bawah terlempar terbalik, dan banyak biksu yang lebih lemah terlibat langsung di udara, dan nyawa serta kematian mereka tidak diketahui. Di sisi lain, pertempuran antara 8 penjaga kota badak dan 36 biksu lapis baja hitam di kota macan terbang juga telah memasuki tahap yang sangat panas. Meskipun 8 penjaga kota badak itu kuat, mereka secara bertahap tidak berdaya menghadapi sejumlah besar lawan yang tidak lemah. Penatua Suan memegang pedang panjang berdarah dan bergegas ke kiri dan ke kanan dalam kelompok musuh. Darah berceceran dimanapun pedang itu lewat.
Namun, segera 5 biksu berbaju besi hitam mengelilinginya dan menampilkan kombinasi pedang hitam pada saat yang bersamaan. 5 cahaya pedang hitam ditembakkan seperti kilat ke Penatua Suan. Penatua Suan sulit untuk melawan dengan tergesa-gesa, dan cahaya pedang menembus tubuh Penatua Suan, dan darah menyembur keluar. Dia meraung dengan enggan dan jatuh dari udara. Kakak. Para penjaga lainnya dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, bertarung dengan lebih marah. Namun, para biksu dari kota macan terbang mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan yang lebih kejam. Salah satu penjaga kota badak terkena petir hitam saat membombardir mantra musuh. Tubuh menjadi hitam dalam sekejap, dan kesadaran berangsur-angsur kabur. Dia mempertahankan jejak kekuatan terakhir, menggunakan ledakan sendiri, dan tubuhnya meledak. Fluktuasi cahaya dan energi yang kuat menelan musuh di sekitarnya bersama-sama, tetapi dia sendiri menghilang dari medan perang ini selamanya. Serang. Para biksu dari kota macam terbang sangat bersemangat dan terus menyerang dengan keras. Garis pertahanan kota badak mulai mengendur, dan semakin banyak biksu yang tewas. Melihat situasi ini, mata Chandler bersinar terang, tangannya dengan cepat tertutup rapat, dan dia merapal mantra di mulutnya. Setelah beberapa saat, langit tertutup rapat dengan awan gelap, dan seberkas cahaya hitam besar jatuh dari langit, menekan Miles. Miles merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam seberkas cahaya, dan wajahnya sepucat kertas. Dia mengertakkan giginya dan membakar esensi dan darahnya sendiri, dan bayangan banteng suci menjadi semakin menyilaukan, bergegas menuju berkas cahaya hitam. Keduanya bertabrakan dan cahaya yang kuat meledak. Dalam cahaya, sosok Miles runtuh, dan sudut mulutnya terus-menerus berlumuran darah. Di medan perang di bawah, para biksu kota badak, di bawah serangan sengit kota macam terbang, semangatnya telah runtuh, bayangan kematian menyelimuti semua orang, pasukan kota badak tampaknya telah mencapai situasi putus asa. Ayah. Pada saat ini, peri gila dan Tobias Son bergegas keluar dari sisi kota macam terbang bersama Elijah. Jika bukan karena huru-hara di sini, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri dari kota macan terbang dengan mudah. Anakku. Melihat putranya, ekspresi Miles tiba-tiba menjadi bahagia. Tetapi ketika Miles teralihkan perhatiannya, Chandler segera membengkokkan busurnya dan mengambil anak panah, dan menembak Miles dengan anak panah. Miles tidak sempat menghindar, ditembak dengan anak panah, dan jatuh dengan keras ke tanah. Ayah. Elijah bergegas dengan cemas ketika dia melihat ini. Miles tersenyum lega saat melihat anaknya baik-baik saja. Peri gila dan Tobias Son, keduanya terlihat sangat jelek saat ini. Sekarang kota badak jelas berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dan banyak biksu dari kota macan terbang menatapnya di udara. Bahkan ada tim tentara hitam di darat. Bahkan jika mereka berdua membantu, mereka hanya setetes air dalam ember, dan itu tidak terlalu berguna. Saya harap kalian berdua, bawa Elijah kembali ke kota, saya akan tinggal di sini untuk mengulur waktu. Meskipun Miles terluka, dia tidak akan mati, jadi dia berkata kepada peri gila dan Tobias Son. Tuan Kota Niu, bisakah kamu melakukannya? Tobias Son berkata dengan cemas. Mengapa kami tidak membantumu sebentar, dan ketika kakak tertua datang, akan mudah untuk melakukannya. Kemudian kita akan membunuh semua orang dari kota macam terbang. Peri gila itu berkata pada Miles. Kekuatan Dev saat ini jauh melampaui mereka. Selama dia bisa membunuh Chandler dan 36 biksu berbaju hitam, kota macan terbang akan dikalahkan dan mundur tanpa kepala. Apakah kamu tidak bersama kakak tertua? Tanya Miles. Beberapa biksu mengejar kita, dan menantuku yang berbudi luhur bersama Tuan Hu memblokir para pemburu itu, jika tidak, kita tidak akan lolos begitu saja. Tobias Son menjelaskan. Bersambung.